Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jawa TV Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Anda memasuki hari ini adalah sudah di bulan Maret. Anda mengerti ini bulan maju dengan cepat dan tahun ini sudah pada bulan ketiga. Saya mengerti Bapak Ibu, rencana Tuhan, iya dan amin, pasti jadi. Saya bersyukur Bapak Ibu, Anda bisa nonton tayangan hari ini. Saya mengerti, biarlah Bapak Ibu menyiapkan semua yang perlu. Anda bisa mengulang-ulang kembali di acara Wisdom ini. Anda akan mendapat berkat yang besar, seperti Tuhan ingin Anda mendapatkan itu supaya Anda bisa maju terus mengenal Tuhan dan lebih lagi sama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sudah memberikan kepada kami doa, daya, dan dana. Saya mengerti bahwa hal ini harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah dan terus mengejar Tuhan sampai kesudahannya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa hari-hari ini di muka bumi ini, di tahun ini ada banyak hal yang mungkin berat. Saya mengerti bahwa Anda harus tetap berdoa dan berusaha. Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Dalam kehidupan Anda diberkati, kehidupan Anda dimungkinkan semua hal yang datang ke kehidupan Anda yang buruk Tuhan singkirkan. Anugerah Tuhan besar, engkau yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki kekurangan keuangan, biarlah Tuhan cukupi. Engkau yang mengalami satu pergumulan batin, emosi dalam hidup Anda, Tuhan sembuhkan. Saudara saya Tuhan dalam hidup rumah tangga Anda, kekerabatan Anda diberkati berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi orang percaya yang tunduk kepada Tuhan. Anugerah Tuhan limpah hari ini Bapak Ibu. Saya sudah tinggalkan beberapa pesan dan beberapa hal yang penting Anda mengerti. Saya mengerti Bapak Ibu hari ini. Tetap fokus kepada penginjilan. Penginjilan adalah hal yang penting yang harus Anda buat. Anda harus terus mengolah. Anda bukan saja menginjil, tapi juga strategi bagaimana menginjil Anda harus lakukan. Bapak Ibu, ayo menginjil. Karena waktunya sudah semakin singkat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab sudah terjadi semuanya makin lama makin besar. Saya mengerti bahwa hari-hari ini anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya, supaya engkau dan saya menjadi kuat, maju, dan tidak perlu takut. Tidak perlu takut Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya anugerah yang besar supaya orang itu bisa maju terus mengenal siapa pemilik, siapa penguasa, dan Tuhan menjadi tokoh yang besar di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa di Aruna Jawa TV Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar mengenai roh. Tapi roh ini kita harus melihat dalam bahasa aslinya ditulis sebagai angin. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan hari ini. Bapak Ibu, kalau Anda berjalan, saya tuh pernah naik pesawat dari Indonesia ke Israel. Ini menarik Bapak Ibu. Saya dari Indonesia ke Israel itu memakan waktu Indonesia, Singapura itu ke Turki, gitu ya. Dari Turki kita akan turun ke Israel. Jadi saya mengambil jarak dari Singapura ke Turki. Bapak Ibu, berapa jam sih Singapura ke Turki? Ternyata 11 jam 15 menit, gitu ya. 11 jam 15 menit ke Turki. Dan dari Turki kemudian ke Tel Aviv, itu adalah pola perjalanan saya. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik adalah waktu kami pulang, sama dari Tel Aviv juga ke Turki, dari Turki ke Singapura, dari Singapura ke Indonesia. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Kalau ditanya, waktu kembali dari Turki ke Singapura berapa lama? Ternyata, lamanya itu cuma 10 jam. Jadi, kemana 1,5 jam, 1 jam 15 menit yang sebelumnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya jawabannya adalah karena angin, gitu aja. Angin yang harus, jadi angin itu waktu kami berangkat, ini ke sini, angin itu ke sini gitu ya. Jadi 1 jam 15 menit apa lebih lama dari waktu kami pulang. Waktu kami pulang, ini pesawat begini, angin itu begini dari belakang begitu. Nah, Bapak Ibu, ini kita bicara mengenai angin. Kalau saya tanya wind,
angin itu akan bertiup, dan itu bisa membuat sebuah jarak, karena kalau melawan angin itu berat ya Bapak Ibu, apalagi kalau ketinggiannya cukup tinggi seperti ini. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ibrani, wind, angin, itu apa? Ternyata bahasa Ibrani adalah ruach. R-U-A-C-H. Ruach, gitu ya. Nah, jadi ruach itu adalah artinya angin. Nah, tapi kalau Anda berkata Holy Ghost, gitu ya, ruach hakodes. Ruach hakodes. The Holy, gitu ya. Bapak Ibu, ini menarik. Kalau Anda berkata, jadi sebenarnya Holy Spirit itu apa? Spirit yang bagaimana? Saya mau katakan, the Holy Spirit adalah the Holy Wind. Angin yang kudus. Cerita mengenai Holy Ghost ini, Holy Spirit ini, ditulis dalam firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan ayat Yohanes ketiga. Kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Yohanes ketiga ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hal dengan tiap-tiap orang yang lahir dari ruach, roh. Bapak Ibu, itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus hari itu. Kalau Bapak Ibu mengerti, Roh Kudus itu datangnya dari mana dan pergi kemana tidak jelas gitu ya. Kita tahu Roh Kudus dari sorga, betul ya. Satu hari nanti kelak kalau Anda pulang, saya juga pulang, kita bersama ketemu di sorga, ketemu dengan pribadi kealahan. Kita bertanya Tuhan, Roh Kudus itu bagaimana bekerjanya, gitu ya Bapak Ibu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, kembali ke cerita ini. Ruach, Holy Spirit, Holy Wind, gitu ya. Peristiwanya, kalau saya ditanya, Pak, dari mana Bapak tahu yang Bapak lakukan ini benar atau salah? Kadang-kadang kau akan bertemu dengan hal yang berat. Kau ketemu dengan hal yang mungkin sulit kau akan mengerti. Dalam kehidupanmu, kau akan mengerti, ini sepertinya, aduh ini bagaimana ya gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya katakan bahwa waktu engkau berjalan bersama dengan roh, sama. Kalau engkau berjalan, dan roh di belakang, artinya perjalananmu akan berhasil. Engkau akan dimudahkan. Engkau akan dibuat tidak sulit. Kau dibuat mampu menangani segala hal. Tangkap ini. Bersama dengan roh, engkau akan dimudahkan untuk melangkah. Engkau akan dipercepat untuk melangkah. Engkau akan dibuat seperti seolah-olah semua hal yang mudah dan gampang itu berjalan seperti seakan-akan merupakan hal yang biasa. Tetapi itu hal yang luar biasa. Kalau saya ditanya, Pak, dari mana Bapak tahu kalau Bapak itu jalan menentang roh? Engkau harus melihat, kalau engkau berjalan seperti tersendat, gitu ya. Mau berjalan tersendat dan kadang-kadang tidak mencapai apa yang harusnya dicapai. Kalau engkau mencapai sana, mungkin salah. Kalau engkau mencapai sana, sulit. Dan cerita itu membuat duka di hatimu. Engkau harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kalau engkau berjalan, roh sedang jalan. Engkau sedang berjalan di sini, roh berjalan ke sini. Engkau sedang menentang angin Roh Kudus. Cerita mengenai Roh Kudus ini, kalau engkau mengerti, adalah hal yang mungkin hanya kau mengerti tapi tidak mudah diceritakan sama orang lain.
Cerita soal Roh Kudus ini adalah hal yang mudah untuk kau mengerti. Gampang kau pahami, tapi tidak mudah kalau engkau mau cerita sama orang lain. Kemudahan yang kau ambil, peluang-peluang yang mudah yang kau ambil, yang gampang yang kau ambil, kalau bersama Roh Kudus itu pasti. Makanya kalau saya ditanya, Pak, tapi bagaimana Pak kalau saya harus mencoba sampai 100 kali saya berhasil? Apakah 100 itu dari Tuhan atau bukan? Anda harus mengerti. 100 kali Anda coba, engkau melihat ada sedikit penambahan pemahaman yang kau buat karena perilaku tadi. Kau buat sekali, engkau gagal. Tapi ada sedikit penambahan. Kau buat kedua kali, gagal juga. Tapi ada penambahan segini, nambah lagi. Engkau buat ketiga kali, engkau mungkin gagal. Tapi ada nambah lagi segini. Engkau harus mengerti, itu bukan penghalang. Saya harus mengerti hari ini, Bapak Ibu, kalau saya berbicara bahwa berjalan bersama dengan Roh itu mudah. Tapi kalau engkau sedang berjalan menentang Roh, sebetulnya sulit. Engkau akan capek. Engkau akan lelah sekali. Engkau akan bersungut-sungut melihat semua perkara di depan. Engkau akan mengatakan itu tidak mungkin. Kalau engkau jalan terus, ini akan menggerus. Ada damai sejahtera yang hilang. Hilang damai sejahteranya. Sukacita tergerus, gitu ya. Terus mungkin kelelahanmu menggerus hidupmu, dan mungkin keuanganmu tergerus di sana. Anda harus mengerti, peristiwa ini adalah peristiwa berjalan menentang Roh. Saudara mengerti, Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Roh dan berjalan bersama menentang Roh, dua hal yang berbeda. Kalau engkau berjalan bersama Roh, engkau akan mendapat kekuatan. Kekuatan makin lama makin bagus. Makin lama makin tinggi. Kekuatan itu makin lama membuat engkau makin yakin. Mungkin sejahteramu bertambah. Mungkin sukacitamu bertambah. Kekuatan kiri dan kanan datang menolong engkau. Engkau merasa dimudahkan dalam segala hal. Kau mengerti, mungkin itu dari Tuhan. Dan satu hal yang orang sering berkata, aku mengerti kalau itu berasal dari Tuhan kalau saya mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera adalah merupakan satu contoh bahwa engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda mengerti, kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus, engkau menerima damai sejahtera. Damai sejahteranya yang Tuhan berikan kepada Anda mungkin tidak seperti yang dunia bisa berikan. Berbeda. Untuk kau berjalan, kau menerima damai sejahtera yang buat hatimu terasa damai dan kekuatanmu terus diperbarui. Engkau tidak akan merasa kalau engkau buat satu kali, kau berhasil, akan terus maju dalam segala hal. Oh tidak secepat itu Bapak Ibu. Mungkin berjalannya adalah satu-satu. Tapi kalau engkau melihat ini, engkau mengerti bahwa perjalanan ini direstui Tuhan. Perjalanan itu dilengkapi bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Ada yang beda kalau Anda berjalan menentang Roh. Kondisimu akan semakin berat, engkau akan semakin tidak ada harapan, engkau akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kau merasa kau berjuang sendiri, segalanya seperti engkau berjalan bersama dengan angin. Tapi, saya mau kasih tahu, engkau kadang-kadang berjalan melawan angin, melawan Roh, engkau bertentangan dengan Roh. Bisa sampai? Bisa. Engkau bisa sana? Bisa. Kadang-kadang engkau bisa sampai. Tapi kalau engkau sudah sampai, kau melihat berapa harga yang kau bayar karena itu, jumlahnya tidak sepakat. Jumlahnya tidak pas. Jumlahnya berbeda sekali. Dan jumlahnya melampaui usaha Anda untuk pergi ke sana. Pola ini engkau harus mengerti, sekunduh. Engkau harus belajar, Bapak Ibu. Kau mengambil waktu untuk merenungkan topik hari ini. Hari ini topiknya penting, Bapak Ibu. Engkau merenung. Berapa banyak semua yang telah kukorbankan, berapa banyak setelah aku keluarkan, yang menghasilkan aku boleh sampai ke sebuah tempat. Ternyata sampai di sana, yang kau dapat hanya kecil. Tidak pantas untuk kau tukar dengan semua ini. Dan sukacita damai sejahteranya berbeda sekali. Kalau engkau berjalan bersama dengan Roh, mungkin perjalananmu akan jadi berat.
Tetapi satu hal yang kau mengerti bahwa sejahtera sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu akan terus. Dan itu akan membuat tantangan-tantangan depan engkau. Peristiwa-peristiwa yang ada di depan engkau. Kadang-kadang depan engkau, semuanya lumer. Cerita ini merupakan satu firman yang Tuhan berikan. Kita tutup dengan Galatia kelima. Ini penting Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Galatia kelima, 16-17, berkata demikian. Semua orang yang memiliki dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda milik Yesus, kasih karunia Tuhan. Kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita roh ini berjalan. Dan engkau akan mengerti kalau engkau telah berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa menjawab? Engkau sendiri. Orang lain mungkin melihat dengan cara berbeda, mata berbeda, karena manusia yang lihat dari luar. Tetapi engkau yang menjalani, kau akan mengerti. Sejauh ini, apakah engkau sudah berjalan bersama dengan Roh Kudus? Apa engkau masih bertentangan dengan Roh Kudus? Saya berdoa supaya kita semua berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan kita akan masuk terus di waktu akhir ini sampai Tuhan angkat Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.